Suara aku jelas ya, Cap? Kalau enggak, aku agak pepetin ini mic-nya. Jelas bagus. Ya? Bagus. Oke. Tinggal nunggu beliau. Iya. Kemarin mengenai Mas Tris, aku udah ngobrol dengan beberapa yang bukan empat mata, terus OVJ, Opera Van Java itu, sekarang kan udah independen. Nah, terus kita kan punya guru YouTuber kan, gitu kan. Nah, maksudku guru YouTuber tuh dibikin kayak sitkom versi YouTube. Nah, hostnya itu Oki sama Ria Ricis, nanti panggil-panggil artis-artis gitu untuk biar guru YouTuber nih biar nggak serius-serius banget. Nah, Mas Ganang nih jago banget untuk nge-set studio, orang dibikin lucu semuanya kayak Vicky Prasetyo yang nisasi itu kan di belakangnya dia gitu loh, Mas Ganang itu, Cap. Oh, siap. Jadi itu perkembangan menariknya ya. Untuk guru YouTuber itu ya. Ini justru jantungnya ini. Ya. Nah, ini jantungnya ya kan. Pak Arif yang trainer itu kan, trainer. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas izin dan karunia-Nya sore ini Allah perjumpakan kembali saya dengan Pak Supri yang sangat-sangat sibuk tapi masih meluangkan waktu, dan juga Mas Bagus. Mas Bagus ini lagi di kediaman YouTuber terkenal, Pak, di tempatnya Ria Ricis ini. Jadi belakang beliau tuh Ria Ricis tuh, Mbak Oki Stiana Dewi. Nah, jadi alhamdulillah meskipun jarak memisahkan kita, Allah berikan kesempatan kita bertemu. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan harapan mengubah zaman dari gelap menuju terang. Mudah-mudahan kita insya Allah dalam syafaatnya. Nah, Pak Pri, Amin, ini bagus saya perkenalkan dulu. Pak Pri kalau Pak Pri sudah saya share semua tentang Pak Pri ke beliau. Ya. Mas Bagus ini sekolahnya di hubungan internasional, tapi dari muda sudah berkecimpung di dunia artis. Jadi beliau dulu pemain band dengan Aldi Taher, kemudian sempat jadi entrepreneur, buka itu warung sambal jontor. Banyak lah pokoknya, Pak. Maksudnya memang di banyak gagalnya. Nah, ya. Ini Pak Pri kalau ngomong Mas Bagus sudah kayak adik saya. Jadi beliau ini adik kandung dari Mas Ipo Santosa yang bukunya 7 Keajaiban Rezeki menjadi best selling di seluruh Indonesia. Dan saya sangat mengenal beliau dan ibundanya itu luar biasa. Ya, saya sangat mengenal. Hari ini alhamdulillah beliau pas lagi di kediaman Mbak Oki, dan saya sudah menyampaikan banyak hal. Inti dari pembicaraan saya dengan Mas Bagus adalah kolaborasi, seperti itu. Nah, tentu ini diawali dari ijab ketemu dulu, gitu kan? Tak ketemu tak sayang, gitu kan, Pak Pri, gitu. Nah, mungkin saya kasih kesempatan dulu ke Pak Pri atau Mas Bagus dulu nih, untuk kita santai aja, karena udah mukadimahnya udah resmi, udah dibuka. Mas Bagus ini sekarang sebagai Direktur CEO dari Ketix dan Global Influencer. Ini sekolah pertama di dunia, namanya Global Influencer. Seperti itu, nanti mungkin sedikit disampaikan Mas Bagus lah, gitu. Nah, kemarin kita sudah bincang tentang ada kesamaan visi Pak Pri dengan beliau, di mana beliau bilang, wah ini masker ini bisa menjadi bridging awal, ini kalau istilah beliau ini moncong putihnya gitu, untuk menuju kepada bantengnya. Bantengnya sebenarnya bukan di masker itu, kira-kira gitu kan Mas Bagus? Ya, biar menekan riding the wave itu. Jadi kita berjalan lagi tren, ombaknya lagi di situ kita arungin, kemudian nanti baru mau apa aja kita enak. Karena kalau kita sudah ikut momentum tuh biasa cost-nya rendah, izin Pak Pri gitu loh. Dibanding kalau kita bangun brand luar biasa gitu biayanya. Nah, tapi dengan tren kita arungin bareng,
setelah itu kita bisa letakkan diversifikasi bisnis yang baru gitu loh. Ya. Nah, Mas Bagus, kita mungkin mendengar sedikit dari Pak Pri ya tentang, saya sih sudah cerita sama Mas Bagus bahwa yang sedang kita mau lakukan ini sebuah visi besar. Jadi it's not about a business gitu. Kalau bahasa Pak Pri itu maunya bahwa beliau mau bahwa do the business to build the people, not do the people to do the business. Gitu ya Pak Pri ya bahasanya. Jadi bagaimana menjadikan usaha ini untuk mendevelop orang, bukan mengkaryakan orang untuk membangun bisnis gitu. Karena Pak Pri ini kan sudah Angpaumlinas lah ya. Nah, cocok. Angpaumlinas ya. Ya. Nah, jadi Pak Pri ini kan punya perjalanan yang sangat panjang, Mas Bagus. Dan sebenarnya kalau bicara bisnis dan lain-lain, udahlah itu lewat gitu. Nah, sekarang ini bagaimana saya sebelum lockdown ini kan dapat amanah dari beliau untuk menyampaikan ke Bupati Wali Kota se-Indonesia mau diajari entrepreneurship oleh beliau dan bagaimana bisa mengurangi angka pengangguran di wilayah-wilayah itu. Nah, Gayung Bersambut sekarang ini momentumnya momentum yang sama-sama kita tahu pandemik COVID-19 gitu kan. Nah, seperti itu mukadimahnya. Pak Pri, monggo Pak Pri untuk sekilas. Mungkin Mas Bagus dulu. Oh ya, Mas Bagus. Yang muda dulu. Gimana? Iya. Terutama gagasan besar untuk masker dulu, Mas Bagus. Gagasan besar kemarin yang siap. Saya. Ya, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf batin nih kalau ada salah ucap dulu di awal, jadi aku izin dulu nih Pak Pri, karena senior soalnya. Senior bisnis gitu loh. Kalau saya ini kan mungkin masih levelnya visi, tapi belum level di eksekusi gitu Pak. Tapi mudah-mudahan eksekusi juga ya siap lillahi ta'ala bersama tim, tentunya nggak sendiri gitu kan. Nah, saat ini memang saya lagi tanam bisnis digital Pak, karena bersekian hampir 10 tahun saya di fisik dan meninggalkan hutang, dan akhirnya saya pernah fase-fase yang tidak enak sampai ibu saya dikejar-kejar orang karena saya gagal bayar gitu kan. Sejak itu saya nangis karena saya bisnis passion saya itu fashion dan kuliner Pak gitu loh. Disitulah passion saya, tapi saya harus pergi dari sana gitu, dipaksa Allah saya harus pergi. Nah, apa ya Allah, saya duduk bermalam-malam, akhirnya jalan itu ditempuh. Sekarang saya dikasih jalan. Audionya nggak bagus, Mas Bagus. Suaranya nggak muncul, Mas Bagus. Cari spot yang lebih bagus lagi. Ya, Cap. Ya, oke. Nah ini bagus nih. Lanjut. Ya, aku kayaknya harus di jalan gitu, kayaknya biar sinyalnya bagus. Ya, iya, nggak apa-apa sambil jalan sore gitu kan. Ya. Ya, di terasnya agak jelek, terus di studio biasa kita buat podcast, kemarin waktu aku sama Sandiaga Uno webinar, itu lagi dipakai sama Oki, lagi ada apa gitu sama Syekh siapa gitu lagi online, jadi aku di luar dulu gitu loh. Oke, sip, lanjut. Jadi terputus. Jadi saya itu passionnya jujur Pak, fashion is my passion gitu kan, sama kuliner. Tapi di 2017 saya tanam itu hampir 10 tahun gitu, hilang semua, musnah, bahkan menyisakan hutang luar biasa sampai ibu saya dikejar-kejar orang gitu kan. Saya nangis, duduk bermalam-malam, ini kan kesukaan saya Allah, tapi kenapa saya habis di sini gitu kan. Akhirnya saya ditenteng sama Allah itu selama 2 tahun ini aktif di dunia digital gitu lah. Akhirnya banyaklah lahir startup dari yang sebenarnya saya itu tidak mengerti gitu loh Pak Pri, Kapten gitu kan. Jadi dalam 2 tahun ini saya punya sekolah kampus tentang blockchain, namanya Blockchain Internet of Things Academy Asia, headquarternya di Malaysia, seperti itu. Terus ada aplikasi Ketix, ada juga media online-nya, terus juga ada Global Influencer School pertama di Asia Tenggara. Kalau di dunia mungkin sudah ada, tapi untuk Asia Tenggara, insya Allah saya yang pertama untuk Global Influencer School.
Iya, nggak apa-apa. Waktu itu alhamdulillah guru kapten saya datang juga gitu pas launching. Terus yang baru-baru ini karena perjalanan orang akhirnya mengenal, kan saya agak-agak liar gitu ya Pak Pri. Maksudnya saya agak berani, saya nggak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi saya pengen jadi seorang visioner. Impian saya 3F Pak, gitu loh Pak. Jadi saya ingin menjadi seorang uh, founder, karena sudah mendirikan, berarti saya sudah mendirikan startup, berarti saya menjadi founder. Kemudian saya mau menjadi seorang futuris, jadi memikirkan masa depan dengan kemampuan yang dikasih wasilahnya ilmu dari Allah, ilham, kalam, segala macam. Kemudian yang terakhir menjadi filantropis, Pak. Jadi itu aja udah saya pegang untuk saya menjadi besar nanti, 3F itu. Founder, futuris, dan filantropis. Seperti itu. Filantropis ini ya mudah, ya sudahlah kita apalagi. Ya mungkin awal-awal saya 10%, 20, 50, mungkin bahkan nanti dari ujung usia mungkin saya akan menuju mati, bahkan saya digaji aja sama Allah, sisanya udah menjadi milik umat. Impian saya itu, tapi saat ini tingkat keikhlasan saya masih rendah, jadi ya kecil-kecil dulu lah, tes dulu gitu. Apa yang punya usaha saya sisihkan gitu. Nah saat ini saya juga ada kemarin guru YouTuber, wasilahnya dari Captain. Dan hari ini saya bersama tim produksi juga akan mau merancang suatu acara di YouTube persis kayak TV, sitcom, situasi komedi dengan artisnya Ray Ricis dan Oki. Kita panggil guru-guru yang menjadi mentor mereka menjadi besar itu siapa. Nah, ada artisnya, ada gurunya. Misal kamu jadi konglomerat, panggil guru kamu siapa sih yang menjadi inspirasi kamu. Nah, itu guru YouTuber. Tapi di balik itu semuanya adalah guru YouTuber ini mata pelajaran yang akan dikasih buat anak SD, SMP, SMA. Cuma waktu itu pendirinya Pak Ismail, saya lihat kalau begini nggak laku, harus ada unsur popnya. Nah, akhirnya itu berhasil. Nah, nanti kita akan garap besok. Nah, untuk Masker Fashion, ketika saya bergabung menjadi Ketua Ekonomi Kreatif Himpunan Artis Pengusaha Seluruh Indonesia, HAPSI Pak, namanya. Bentar, pelan-pelan Gus, HAPSI. HAPSI, ya. Jadi HAPSI sudah 3 tahun Pak, 2017. Pendirinya dan jajarannya itu sekitar 75 artis. 3 tahun sudah habiskan dana sekitar 3,5 miliar untuk popularity, bikin ini, bikin itu. Tapi orang nggak ada yang tahu gitu kan Pak. Akhirnya saya datang dengan modal murah, nggak ada duit, nggak pakai duit gitu. Saya bikin namanya maskerchallenge.com gitu. Masker Challenge waktu itu. Nah, caranya HAPSI mengendorse pemerintah, kita akuisisi pemerintah. Jadi waktu itu ada Wakapolri, ada wakil ketua DPR RI, kemudian ada ketua Kadin Pak Rosan, sama tokoh nasional Pak Daksa Daud, kita bikin bareng untuk kampanye Masker Challenge ini. Ternyata berhasil, 0 rupiah gitu kan, seperti itu. Nah, waktu itu saya yakinkan beri ke HAPSI, karena saya ketua ekonomi kreatifnya, jadi saya bilang, maskernya akan menjadi tren, jadi fashion. Sekarang mungkin kurang pantas kita bicara fashion. Tapi ketika pandemi ini sudah pada satu titik, bosan orang, pasti orang akan mulai memikirkan ke lifestyle. Karena kalau orang pakai masker biasa-biasa aja, orang sudah nggak bagian dari identitas, nggak menambah PD-nya. Jadi mereka butuh sesuatu yang baru gitu untuk meningkatkan semangat, produktivitas, dan lain-lain. Mungkin itu aja Pak, palingan dari saya Pak. Oh, oke. Bagus. Ya. Jadi ini Mas Bagus ini masih muda tapi jauh berpikir pada usia saya waktu itu. Subhanallah. Ya udah benar. Kita pada usia saat itu belum sempat berpikir seperti itu. Baru akhir-akhir setelah kita keluarga, kita punya itu baru berpikir. Nah ini Captain, ini menang start ini untuk Mas Bagus ini. Menang start. Mencuri start, menang start Pak. Mencuri start. Iya. Jadi begini Mas Bagus. Jadi saya sangat gini. Begitu saya mendengar nama Mas Bagus dari Captain, itu subhanallah kayaknya kita ini akan ada pada frekuensi dan gelombang yang sama, karena yang satu tukang masak, yang satu tukang menyajikan, ya yang satu jadi IO-nya. Nah ini suatu kolaborasi yang sangat luar biasa. Jadi insya Allah ini kalau bisa direalisasikan dengan action plan kita, jadi kita bentuk satu sustainable company. Jadi kolaborasi kita ini buat satu sustainable company, bukan hanya profitable company. Ya. Jadi
Jadi sesuatu yang sustainable, insya Allah pasti profitable. Jadi tinggal mulainya. Nanti Mas Bagus pada closing Victon ini akan saya kasih surprise nanti. Ya, jadi kita memulai dari ini Bismillah. Jadi kita bersyukur pada Allah dan Nabi. Insya Allah kita akan selalu dibimbing karena semua itu bukan karena kepandaian, bukan karena kita, bukan. Semata-mata ini karena campur tangan Allah. Jadi kalau sudah bicara ke sana itu kita sudah ada kesamaan. Makanya yang jelas pesan daripada ibu saya itu orang kampung pakai sewek, ya itu Captain sudah tahu. Tapi beliau luar biasa buat saya. Pesannya cuma satu, bahwa setelah Iqra itu membaca, kemudian kita bersyukur karena melihat yang diulang-ulang, fabi ai ala irabbikum tukadiban. Itu kalau diulang sampai berapa kali kita renungkan, kalau kita cerdas, di balik itu pasti ada sesuatu. Nah, kemudian implementasi syukur itu bukan hanya di lisan kita, bukan. Tapi ini lebih dari itu, yaitu kita melangkah untuk menjadi insan-insan yang sebagai pejuang-pejuang khairunas anfa'uhum linnas. Nah ini kita ada kesamaan, di situ kita ada kesamaan. Jadi monggo, jadi bismillah, ini kolaborasi yang bagus. Jadi kalau perlu kita bikin satu untuk syariatnya kita buat satu MOU, yang mana MOU itu akan kita bawa sampai akhir. Jadi Amin. Bukan hubungan kita bukan hanya semata-mata uang dengan keringat, tapi kita tingkatkan jauh lebih dari itu, sehingga bisnis itu adalah satu media. Jadi media ukhuwah kita adalah bisnis. Insya Allah dari media ukhuwah ini semua rezeki juga akan mampir dan nempel ikut pada kita. Insya Allah begitu. Mas Bagus masih muda. Jadi Mas Bagus masih muda, ini dengan semangat dan dengan pengalaman yang demikian, subhanallah, itu sudah curi start. Kita dulu tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini wujud syukur kita ya sudah kita jalani hidup, dan yang penting kita ada makna yang kita merancang suatu bisnis yang istilahnya itu valuable business, sehingga value-nya itu bukan hanya ada pada nilai ekonominya, tapi kita juga ada sisi lain yang membuat kaya hati kita. Jadi ini saya kira kita sangat support. Ya, kita harus mau mulai dari mana? Saya kira masing-masing ini kayaknya Allah sudah ngatur. Jadi Mas Bagus di area itu sebagai penyaji dan Captain sebagai IO-nya, saya jadi tukang masaknya, ya kan? Jadi ini kolaborasi yang bagus dan jarang didapatkan untuk kolaborasi yang begini. Kalau hubungan kita semata-mata hanya teringat dengan uang, itu. Jadi ayo kita mulai dari bisnis team. Ya, nanti kita ada satu brainstorming bersama, kemudian kita membuat satu action plan. Nah, dari action plan itu kita blueprint-kan. Nah, blueprint-nya dari action plan itu sebagai GBHN kita bertiga untuk menjalani bisnis ini. Jadi, insya Allah kita ini 3 orang ini sebagai shareholder, ya kan? Kemudian satu shareholder yang harus kita libatkan adalah Allah selalu bersama kita. Jadi kalau
kue itu harus dibagi 4. Jadi pemegang sahamnya ini 4. Jadi Mas Bagus, Captain, saya, sama satu bagian Allah. Ini yang harus kita libatkan. Jadi apapun nilai bisnis dan apapun hasil, kalau dalam RUPS itu Allah kita hadirkan. Ini yang selama ini saya jalani, dan alhamdulillah pada situasi yang kayak demikian, saya harus merumat 2.500 karyawan itu sudah nggak kepikir. Ini benar-benar semua dari langit. Ini pengalaman yang saya jalani hingga hari ini. Jadi makanya Mas Bagus masih muda, saya sangat salut. Berarti sudah punya start awal yang bagus. Makanya ayo kita kolaborasikan. Jadi antara saya sebagai praktisi, kemudian Captain sebagai akademisi, Mas Bagus juga akademisi. Ini adalah suatu kolaborasi yang bagus. Nah ini kita tinggal bawa kapal ini, mau kita bawa berlayar kemana. Kalau di pantai kita dapat ikannya kecil-kecil. Kalau menengah ke laut lagi mungkin kita bisa dapat ikan besar. Nah, hanya itu yang nanti waktu yang akan membuat kita merasakan hasil kalau kita sudah perahu sudah kita jalankan, kan begitu. Nah, itu pengantar dari saya sementara itu, Mas Bagus. Jadi subhanallah, saya salut, masih muda tapi sudah punya pemikiran yang demikian. Jadi itu Captain sementara dari saya itu. Baik. Pak Pri, beliau ini bukan muda aja, tapi harus dapat doa dari Pak Pri ini. Insya Allah. Kalau perlu cari orang Madura. Kalau Pak Pri, kalau Madura kan gini, orang seneng kabeen, mun tak pertaje, saya bedadanan kok. Nah, ya, Pak Pri, kebetulan kan aku tuh punya 3 ya, .com itu maskerchallenge.com, maskerfashion.com, sama maskerkeren.com. Nah, ini kan bisa kita maksimalkan gitu loh untuk langkah kecil lah gitu loh, bisa kita jalanin. Ya, enggak betul, Mas Bagus. Cuman gini Mas Bagus ya. Masker itu akan menjadi lifestyle. Kalau sudah lifestyle, kita jalan 2 sisi. Satu sisi untuk menengah ke bawah, ya. Kemudian satu sisi untuk menengah ke atas. Jadi margin daripada bisnis kita ini subsidi silang. Subsidi silang. Subsidi silang. Jadi untuk yang menengah ke bawah, itu kita jangan mengambil keuntungan yang signifikan, jangan. Tapi untuk menengah ke atas, nah itu kita sesuaikan dengan produk yang mana produk kita lain daripada orang yang lain. Iya. Mungkin Captain sudah share foto-foto produk kita, Captain. Sudah. Nah, itu menurut Mas Bagus gimana seperti itu. Nah, itu kita selalu diupdate. Yang ada di pasar atau di lapangan itu menghendaki kayak apa, nah kita akan selalu bisa. Baik, begini Pak, jadi singkat cerita, kembali sedikit ke Hapsi, kenapa saya kemarin dikurasi sama tim mereka bisa masuk jadi ketua ekonomi kreatif, dibanding sama yang lain-lain. Secara saldo kan saya sudah pasti kalah telak sama teman-teman artis yang lain gitu waktu itu ya Pak ya. Tapi saya waktu itu kasih paparan ke mereka alhamdulillah kebelah kepalanya gitu kan. Terus saya itu nggak jago untuk ngabisin duit, tapi kalau untuk perang gerilya insya Allah saya jago, saya bilang gitu kan kemarin. Nah kemarin yang agak menolong juga mereka yakin, saya kan bikin training Pak, namanya Amazing Personal Branding sama DWK Prayoga. Itu hadir 75 orang, bayar satu orang 7,7 juta Pak 2 hari gitu loh. Nah itu tentang branding, personal branding dan semua. Jadi mereka yang dari nol nggak ngerti branding sampai ngerti branding gitu loh. Nah sekarang banyak
beberapa murid-murid itu yang masih terus konsultasi dan beberapa brandnya saya pegang. Nah, salah satunya itu brand masker challenge ini lahir dari UMKM yang saya pegang gitu loh Pak. Dia duitnya terbatas gitu kan, tapi gimana dia bisa mendapat endorsement dari artis besar. Akhirnya saya berpikir kan, oh ya udah bikin masker challenge saja, nanti saya minta ngomong sama Hapsi saya senangkan kan, bla 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 gitu, Hapsi terima, ya sudah, sama-sama happy semuanya akhirnya gitu loh. Nah, singkat cerita kemarin saya bilang ke Hapsi lagi, namanya zaman COVID itu pasti laku namanya daring online, terus suplemen atau vitamin, terus masker dan APD dan lain-lain. Pokoknya bisnis yang berbasis kesehatan, pendidikan daring itu akan booming. Alhamdulillah sama Kapten bikin guru YouTuber. Kemudian untuk Hapsi ini kan namanya Hapsi, saya bilang, kenapa nggak ajukan? Kamu kan punya akses ke Kadin, ke Puan Maharani, DPR RI, kan gampang main cuma WhatsApp, bisa taruh logo gitu kan. Terus gue bilang, kenapa nggak bikin vitamin C gitu? Hapsi berbuat, tinggal berbagi, bagi 4, 25% Hapsi, 25% buat negara, 25%, pokoknya atur aja, aku bilang kan. Ya. Bikin vitamin di Hap, vitamin C dari Hapsi, kan pas aku bilang begitu kan. Akhirnya dia bilang, oh iya ya. Dia bilang, di Hap, itu kan, kampanyenya kayak Oreo aja. Bayangkan 75 artis ngomong itu. Pasti viral kan, pasti akan orang tahu kan, notice. Betul. Mereka setuju. Nah, terkait masker ataupun produk, Pak, Hapsi sudah menyerahkan dalam tanda kutip nyawanya ke saya, Pak. Udah saya manut aja Mas Bagus. Silakan ngobrol sama Pak Pri. Pokoknya Hapsi siap dukung kalau nanti terjadi transaksi. Kami siap support. Kalau apalagi untuk sosial, karena Hapsi ini menyisihkan, Pak, untuk sosial tetap harus ada. Seperti itu, Pak. Selain buat organisasi dan masing-masing yang memikirkan ini adil juga. Kan ini kan ide dari Bagus. Kemudian yang bergerak orangnya ini. Nah, itu berhak mendapat layak. Mereka fair gitu loh, kemarin ngomongnya gitu. Ya. Betul. Setuju Mas Bagus. Jadi insya Allah kita akan mengikuti visi yang cukup bagus itu. Ya. Mumpung masih ingat Pak, saya izin ngomong lagi. Nah, untuk menjawab impian Bapak, ada yang bawa, itu kita bisa pakai Pak Ria Ricis sama Oki Siana Dewi, kan kakak beradik tuh. Gitu kan? Ya. Mereka langsung endorse, kita langsung tendangin di medsos. Dari medsosnya aja udah pasti dapat pasar tuh. Nah, untuk yang eksklusif bisa pakai Hapsi Pak untuk masker yang eksklusifnya, karena memang di sini artisnya yang premium seperti itu Pak. Iya. Oke. Terus ngomong-ngomong, istriku pengen ngomong sama Oki, ada nggak? Bisa, tapi lagi di atas. Aku mesti balik ke sana lagi. Sinyalnya agak jelek. Ini Mas Bagus. Nanti aja. Mas Bagus. Ya. Nah, saya tadi janji di closing statement saya kan mau tak kasih surprise kan? Oh iya. Iya Pak. Nah, sekarang coba APD itu kan menjadi sesuatu yang ini di masa pandemi ini kan ya. Betul. Iya Pak. Nah, Mas Bagus nanti kalau lihat APD saya, jadi saya bikin APD fashion. Ya Pak. Jadi APD fashion ini tujuannya jadi seperti kaos yang dipakai Mas Bagus itu, tapi dari bahan APD, dan itu kita bikin printing, kita bikin embroidery seperti fashion dah. Nah itu tujuannya untuk apa? Itu harus nanti di-endorse-kan bahwa kalau ada teman sakit di rumah sakit, kalau ada mau berkunjung orang yang kena corona, itu tinggal nyaplok nutup begini, ya sudah semua, dan ini fancy, ada printingnya, ada ininya, kayak apa set sama polo set. Mas Bagus, sama polo set. Lebih mudah mana? Lebih mudah Pak Pri atau Mas Bagus idenya? Pak Pri. Enggak, tapi sebenarnya idenya sama Pak. Cuma saya belum berani ngomong. Nanti di closing saya mau ngomong, Pak, bisa nggak bikin kayak Cina itu kan baju yang disiram air nggak basah. Nah, bisa nggak bikin buat APD yang untuk lifestyle, orang misalnya untuk, pokoknya gimana, pokoknya saya berpikir
kalau saya berpikir nggak bisa detail kayak juru masak gitu Pak ya. Jadi pokoknya bagaimana itu bisa jadi lifestyle. Pokoknya orang nggak ada hambatan mau beraktivitas gitu loh Pak, gitu loh. Tapi tidak jadi barang nggak jadi barang yang aneh gitu loh Pak. Itu sih saya tadi mau nyampaikan gitu loh. Jadi ini masker ya. Ya. Oke. Ini masker saya. Ini Mas Bagus lihat ini. Ya. Cap masih sambung kayaknya udah mau habis Cap. Ya, ini mau sambung nanti langsung otomatis saja ya kalau habis ya. Ini Mas Bagus. Ini. Kelihatan? 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 Kelihatan ini. Saya nggak kelihatan. Ada airnya Pak ya? Kelihatan? Kelihatan? Ya. Jadi semua produk kita sudah kita rancang dengan cara seperti itu. Iya. Ya. Jadi baik itu APD ataupun masker itu anti droplet, anti air, kemudian Bakteri, kemudian breathable. Untuk APD kita yang saya rancang untuk APD Vision itu dipakai hujan-hujan di jalan, disiram dengan ini, itu kita udah lab test, kita udah lolos. Jadi apa namanya, tidak akan tembus air. Itu kita memang sudah persiapkan sejak corona masih di Wuhan. Itu saya mendalami ilmu itu sudah saya mulai sejak corona masih di Wuhan. Ya. Berarti udah kalah jauh kalau itu Cap. Itu udah kalah jauh banget Cap. Dan nanti untuk masker itu bisa customize. Iya. Ya, jadi customize misalkan ada kita perlu ini, misalkan ini ada logo, ya toh. Jadi ini logonya apa gitu, kita udah bisa. Kemudian untuk apa APD kalau aku saya kasih surprise itu, benar? Iya. Jadi cari endorse ke siapa itu suruh pakai nanti. Iya Pak. Iya loh. Jadi nggak bakal ketinggalan daripada Zara, Uniqlo, apa itu nggak akan jauh dari situ. Baik. Bismillah. Iya Pak, nanti ini mungkin biar bisa gerak cepat, mohon maaf batin, nanti kita mungkin wadahnya mesti kita selesaikan MOU. Habis itu dengan modal MOU itu saya akan tenteng kemana-mana Pak, mau kemanapun, mau pejabat, artis, apapun siapapun dengan jaringan yang kita punya di Jakarta, itu memudahkan saya untuk meyakinkan mereka gitu Pak. Iya, betul. Jadi sama-sama bisnis itu adalah media. Yang penting kita sama-sama punya visi dan misi yang sama, insya Allah tidak akan menodai pada nilai kebersamaan kita, karena filosofi yang selalu kita kembangkan bahwa hari ini saya ketemu Mas Bagus, oke? Berarti yang tidak kenal jadi kenal. Nah sekarang kalau sudah kenal, bagaimana meningkat menjadi teman? Iya. Nah setelah teman, bagaimana meningkat jadi sahabat? Nah setelah jadi sahabat, bagaimana meningkat jadi saudara? Ini kan proses, ya kan? Nah ini kalau proses ini sudah klik dan sudah ini, insya Allah tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang harus dipermasalahkan.
Ya. Jadi ini saya kira dari saya itu closing saya. Ya. Baik, Mas Bagus, saya rasa nanti kita tidak lanjuti dengan WA Group ya, biar untuk lebih jelas lagi apa Ya. yang mesti kita ini, terutama MOU dan seterusnya. Nah, saya Ya rasa karena Hapsi udah siap nunggu aja itu, Pak. Mereka mah udah siap untuk endorsement gitu lah. Insya Allah. Ricis juga Insya Allah juga udah siap sih. ya. Gitu. Terus kan sudah dikasih surprise sama Pak Pri, APD Fashion. Ya. Jadi kita mau dikasih surprise di dalam rumah Mbak Oki nih. Sebentar. Oh, iya, Mas Bagus. Ya. Ya. Sebentar ya. Ini produk kita yang lagi booming ini Ellen Delon. Terus kemudian ini hanya untuk reference aja. Referensi. Ya, reference. Ini showroom kita. Jadi ini untuk produk denim, Gus. Nah, ini denim. Kelihatan Mas Bagus? Halo Bagus. Sebentar Pak. Halo. Kayaknya jaringannya. Halo Mas Bagus. Halo. Oh Bagus putus Pak. Sebentar Pak. Dia mau masuk lagi. Ya. Jaringannya rupanya kurang bagus. Ya. Gus? Putus. Ini ada tapi belum muncul ininya. Halo Gus? Halo. Halo. Mas Bagus? Ya. Ya. Siap. Ini Mas Bagus. Ya. Produk kita ini denim. Ya. Nah, ini yang lagi kita develop sekarang. Produk APD lifestyle. Ini produk yang lagi kita anukan, ini untuk Eropa sama untuk Amerika. Ini untuk pasar Eropa Mas Bagus. Luar biasa Eropa Amerika ya. Sebentar. Ya, ini. Terus kemudian ini batik kita juga kerja. Ini batik. Ini batik Sapira, bukan Pak? Batik yang ini kita ekspor ke Malaysia. Ini batik-batik ini. Ya. Ini. Terus kemudian ini yang sekarang kita lagi jalan ini APD ini. Ini APD ya. APD ini semua kita lagi jalan juga. Terus kemudian kalau anak muda itu ini Mas Bagus. Ini sekarang ini Chinos. Celana ya? Chinos ini. Ya. Ya, apa itu? Celana muda. Celana Chinos. Nah, ini. Jadi ini Chinos. Ini kalau mau santai celana pendek begini ada. Ini Billabong, Animal, itu brand-brand yang Eropa kita yang ngerjakan itu. Subhanallah. Itu favorit saya itu Pak. Quicksilver, Billabong ya kan? Quicksilver, Billabong. Ritol, Harley. Nah. Kalau mau golf ini Mas Bagus. Mantap. Ini golf ini Pinhai. Siap Pak. Siap. Ini Pinhai ini untuk kaos golf ini. Siap Pak. Ini.
Jadi ini hanya untuk sekedar referen aja. Mungkin sekarang sudah waktunya maghrib, jadi kita closing, Betul, Pak. Captain. Iya, Pak. Siap. Ya. Baik, Pak. baik. Sebelum ditutup, Pak, ini saya kenalkan Pak Pri, sebelahnya Mas Bagus ini sahabat saya, guru saya. Ya. Namanya Pak Haji Abdul Koni, dulu pegawai pajak, pejabat pajak, gara-gara temennya Gayus. Oh. Beliau keluar dari pajak kemudian mendirikan pajak online, Pak. Jadi nanti kalau Pak Pri berkenaan dengan apapun tentang pajak, beliau ini pakarnya. Bagus. Iya. Tapi sudah bukan orang pajak, Pak. Saya sudah keluar dari pajak. Oh, iya. Iya. Bagus, Pak. Kita dalam satu kolaborasi, kalau beda-beda profesi saling melengkapi. Wah, itu ya, betul. Ya, Oke, siap. Mas Bagus, nanti, itu ya mungkin. Iya. Oke, siap. Ya, Pak Koni sudah ketemu Mbak Oki belum? Udah, kemarin udah. Waduh, saya yang belum diketemuin Ria Ricis ini. Oke, Pak Pri. Oke, siap. Pak Pri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pri. Pak Koni, terima kasih. Pak Pri, terima kasih atas waktunya. Mas Bagus, terima kasih. Kita sambung di WA. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Semoga pertemuan ini Allah rahmati, Allah berkahi, dan kita akan sambung di WA Group. Terima kasih Pak Pri. Salam untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.